Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Pascalina Putri Aban, saya dari Prodi Farmasi Universitas Citra Bangsa. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai fitokimia. Baik, fitokimia itu sendiri berasal dari kata fitosimikal, di mana fito berarti tumbuhan atau tanaman, dan simikal itu sendiri berarti zat kimia. Jadi, dapat dikatakan bahwa fitokimia itu berarti zat kimia yang terdapat dalam tumbuhan. Jadi, fitokimia itu aktif secara biologis, senyawa kimia yang terjadi secara alami yang memberikan manfaat kesehatan bagi manusia dan melindungi tanaman dari bahaya lingkungan. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, orang Cina menggunakan fitokimia sebagai obat. Selama abad 19 dan 20, strategi utama pada ilmuwan adalah menemukan bahan aktif yang memiliki sifat obat atau pestisida. Contoh dari penemuan ini adalah morfin, pyrethroid, atau peptisida. Selama tahun 1980-an, banyak laboratorium mulai mengidentifikasi fitokimia pada tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Baik, berikutnya ada klasifikasi bahan alam. Yang pertama ada fitokimia karotinoid. Fitokimia ini banyak terdapat pada sayur-sayuran berwarna kuning jingga seperti wortel, labu kuning, sayuran berwarna hijau seperti brokoli, dan buah-buahan berwarna merah dan kuning jingga seperti pepaya, mangga, tomat, nenas, semangka, dan lain-lain. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa zat karotinoid dapat mencegah kanker sebagai antioksidan dan dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Lalu yang kedua ada fitokimia fitosterol, di mana fitokimia ini banyak ditemukan pada biji-bijian dan hanya sekitar 5% dari fitosterol yang dapat diserap oleh usus dari makanan kiat. Penelitian mengungkapkan bahwa fitosterol dapat menurunkan kolesterol dan anti kanker. Kemudian yang ketiga ada fitokimia saponin. Fitokimia saponin banyak terdapat pada kacang-kacangan dan daun-daunan. Penelitian mengungkapkan bahwa saponin dapat sebagai anti kanker, antimikroba, meningkatkan sistem imunitas, dan dapat menurunkan kolesterol. Lalu yang keempat ada fitokimia glukosinolat, di mana fitokimia glukosinolat banyak terdapat pada sayur-sayuran seperti kol dan brokoli. Jika sayuran dimasak, dapat menurunkan kadar glukosinolat sebesar 30-60%. Termasuk dalam glukosinolat ini meliputi fitokimia lain seperti isotiosianat, lalu tiosianat, dan indol. Penelitian menunjukkan bahwa glukosinolat dapat bersifat antimikroba, anti kanker, dan menurunkan kolesterol. Kemudian yang berikutnya ada fitokimia sulfit. Fitokimia ini banyak terdapat pada bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan daun bawang. Senyawa fitokimia aktif pada bawang putih adalah dialil sulfida atau alisin. Menurut peneliti, sulfida bekerja sebagai anti kanker, antioksidan, antimikroba, meningkatkan daya tahan, anti radang, kemudian mengatur tekanan darah dan menurunkan kolesterol. Kemudian ada fitokimia asam filat, di mana fitokimia asam filat terdapat pada kacang polong, gandum, dan berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengikat zat karsinogen dan mengatur kadar gula darah. Kemudian ada fitokimia monoterpen. Fitokimia ini banyak terdapat pada tanaman beraroma seperti mentol, biji jintan, kemudian seledri, rempah-rempah, dan sari jeruk. Berkhasiat mencegah kanker dan antioksidan. Lalu ada juga fitokimia fitoestrogen, di mana fitokimia ini banyak terdapat pada kedelai dan produk kedelai seperti tempe, tahu, dan susu kedelai. Memiliki aktivitas seperti hormon estrogen. Senyawa aktif filoestrogen terdiri dari isoflavonoid dan lignan. Kemudian, fitokimia filoestrogen itu memiliki beberapa macam. Yang pertama ada saponin. Saponin itu sendiri adalah suatu glikosida yang ada pada banyak macam tanaman. Fungsinya adalah dalam tumbuh-tumbuhan tidak diketahui, mungkin sebagai bentuk penyimpanan karbohidrat atau merupakan waste produk dari metabolisme tumbuh-tumbuhan. Lalu ada triterpenoid, di mana senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isoprena dan secara biosintesis dirumuskan dari hidrokarbon yang kebanyakan berupa alkohol, aldehida, atau asam karbohidrat. Kemudian yang berikutnya ada quinon, di mana senyawa dalam jaringan yang mengalami oksidasi dari bentuk quinol menjadi quinon. Lalu berikutnya ada tanin dan polifenol,
di mana tanin adalah polifenol tanaman yang berfungsi mengikat dan mengendapkan protein. Polifenol alami merupakan metabolit sekunder tanaman tertentu, termasuk dalam atau menyusun golongan tanin. Kemudian ekstraksi. Ekstraksi sendiri yaitu artinya proses pemisahan, penarikan atau pengeluaran suatu komponen cairan. Klasifikasi dari ekstraksi yang pertama menggunakan cara klasik, yaitu mengklasifikasi berdasarkan sifat zat yang diekstraksi sebagai kelat atau sistem ion berasosiasi. Akan tetapi, klasifikasi sekarang didasarkan pada hal yang lebih ilmiah, yaitu proses ekstraksi. Bila ekstraksi ion logam berlangsung, maka proses ekstraksi berlangsung dengan mekanisme tertentu. Berarti, jika ekstraksi berlangsung melalui pembentukan kolat atau struktur cincin, ekstraksi dapat diklasifikasikan sebagai ekstraksi kelat. Lalu yang kedua, ekstraksi melalui solvasi. Sebab spesies ekstraksi disolvasi ke fase organik. Contoh dari ekstraksi ini adalah besi dari asam hidroklorida dengan dietil eter atau ekstraksi uranium dari media asam nitrat dengan tritibutil fosfat. Kemudian yang ketiga adalah proses yang melibatkan pembentukan pasangan ion. Ekstraksi berlangsung melalui pembuatan spesies netral yang tidak bermuatan diekstraksi ke fase organik. Kemudian yang keempat ada ekstraksi sinergis, di mana nama yang digunakan menyatakan adanya efek saling memperkuat yang berakibat penambahan ekstraksi dengan memanfaatkan pelarut pengekstraksi. Kemudian ekstraksi itu sendiri terdiri atas yang pertama ada maserasi. Maserasi sendiri merupakan cara penyaringan sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari dalam beberapa hari, di mana pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Baik keuntungannya yaitu peralatannya sederhana, sedangkan kerugiannya waktu yang diperlukan saat mengekstraksi sampel itu cukup. Ketiga, golongan ekstraksi ketiga ini adalah proses yang melibatkan pembentukan pasangan ion. Ekstraksi berlangsung melalui pembuatan spesies netral yang tidak bermuatan diekstrai ke fase organik. Contohnya yaitu ada golongan ekstraksi skandium dengan triotilamin. Kemudian yang keempat ada ekstraksi sinergis, di mana nama yang digunakan menyatakan adanya efek saling memperkuat yang berakibat penambahan ekstraksi dengan memanfaatkan pelarut pengekstraksi. Kemudian ekstraksi itu sendiri terdiri atas yang pertama ada maserasi. Maserasi sendiri merupakan cara penyaringan sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari dalam beberapa hari, di mana pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Keuntungannya yaitu peralatannya sederhana, sedangkan kerugiannya waktu yang diperlukan saat mengekstraksi sampel itu cukup. Prinsip dari maserasi yaitu penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar, terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Berikutnya ada sokletasi, di mana penyarian simplicia secara berkesinambungan. Cairan ini dipanaskan sehingga menguap. Uap cairan penyari terkondensasi menjadi zat molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun penyari simplicia dalam kelongsong. Keuntungan metode ini yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap panas secara langsung. Kemudian dapat digunakan pelarut yang lebih sedikit. Lalu yang ketiga, pemanasannya dapat diukur. Sedangkan kekurangannya, karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wabah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan sehingga menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. Prinsip sokletasi yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara serbuk simplicia ditempatkan dalam kelongsong yang telah dilapisi kertas saring sedemikian rupa.
Cairan penyari dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga menguap dan dikondensasikan oleh kondensor. Bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang jatuh terhadap kelongson, menjadi zat aktif di dalam simplisia, dan jika cairan penyari telah mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan turun kembali ke labu alat bulat melalui pipa kapiler hingga terjadi sirkulasi. Kemudian yang berikutnya ada perkolasi, di mana prinsipnya yaitu penyarian zat selalu menggunakan pelarut yang selalu baru dan dilakukan pada suhu kamar menggunakan alat perkolat untuk memisahkan ekstrak. Keuntungannya yaitu selalu menggunakan pelarut baru, sampel padat telah terpisah dari ekstrak. Kemudian kerugiannya, butuh banyak pelarut, waktu lama, sampel tidak diekstraksi merata. Kemudian reflux merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didih selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang konstan dengan adanya pendingin. Keuntungannya dapat digunakan untuk mengekstraksi sampel yang kadar dan tahan panas. Kemudian kerugiannya butuh pelarut yang banyak. Kemudian berikutnya infus, di mana metode penyarian sampel nabati pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Keuntungannya, alat sederhana, biaya operasional rendah. Lalu ada juga kerugiannya yaitu hilangnya zat-zat atsiri, mudah tercemar oleh bakteri, atau zat-zat yang mudah mengendap kembali setelah pendinginan. Kemudian, perbedaan ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan, yaitu yang pertama, ekstraksi cair-cair merupakan proses ekstraksi yang didasarkan pada distribusi solut larut dalam dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Sedangkan ekstraksi cair-cair berkesinambungan merupakan ekstraksi yang menggunakan larutan penyari dengan berat jenis lebih besar atau lebih kecil dari berat jenis sampel yang diekstraksi sehingga pemisahan komponen kurang menguntungkan atau baik. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi COVID-19 ini yang pertama yaitu hindari kerumunan, kemudian jaga jarak, lalu menggunakan masker ketika pilek atau demam, kemudian ketika bersin tutup mulut Anda dengan menggunakan tisu, dan jangan lupa menggunakan masker. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air bersih dan juga sabun. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. If you find the one, you should never give her up.